Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel DVC Service Teknisi Otodidak. Oke, kali ini saya kedatangan HP yaitu Redmi 5A dengan kondisi tidak muncul sinyal sama sekali. Jadi setelah kita pasang kartu di sini sinyal tidak bisa muncul. Untuk IMEI setelah kita cek aman ya. Kemudian kita coba cek masuk ke dalam pengaturan, kemudian kita akan melihat untuk versi pita basisnya. Nah, untuk versi pita basis di sini masih aman, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian kita coba masuk di pengaturan jaringan dan kita coba masuk di prioritas jaringannya. Kita ubah ke mode 3G, ternyata masih sama. Dan kita coba ubah ke 2G nya juga. Dan ternyata juga untuk bar sinyalnya tidak mau muncul sama sekali. Oke, kita kembalikan ke 4G LTE lagi ya. Dan kita langsung saja bongkar HP Redmi 5A ini untuk memastikan masalahnya berada pada bagian mana. Oke, kita bongkar terlebih dahulu untuk di bagian Redmi 5A. Kebanyakan kasus setelah kita cek di prioritas jaringan bisa kita pindah untuk di bagian 3G, 4G, dan 2G-nya bisa. Kebanyakan masalah Redmi 5A ini berada pada bagian WTR-nya. Akan tetapi untuk memastikannya coba kita cek terlebih dahulu. Oke, setelah posisi sudah kita bongkar, untuk bagian antena aman ya, tidak lepas. Tapi di sini untuk bar sinyalnya tidak mau keluar ya. Kita lepas dulu untuk kaleng penutup di bagian area IC sinyal. Jadi di sini ada IC WTR, IC 3G ya, IC 3G, IC 2G, IC 4G ya. Jadi ada 3 IC. Oke, di sini kita siapkan multitester digital ya. Posisi HP kita coba nyalakan terlebih dahulu. Jadi di sini akan kita cek di bagian tegangannya. Kita nyalakan terlebih dahulu dan kita akan cek di bagian tegangan yang menuju ke IC WTR. Jadi untuk memastikan saja ya, apakah jalurnya, apakah ada yang short, atau kemungkinan malah masalahnya berada pada IC WTR. Jadi kita setel di mode voltase untuk di bagian multitester. Probe hitam kita taruh di ground dan probe merah kita buat ukur di bagian yang termasuk jalurnya ya. Oke, di sini kita langsung coba cek. Kita cek sesuai skema ya. Kita cek di bagian kapasitor besar ini masih muncul 1 volt ya, yang berarti jalur ini masih bisa kita katakan aman. Kemudian kita coba cek di bagian jalur tegangan lain ya. Di sini masih muncul untuk tegangannya yaitu 1,8, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah kita lakukan pengecekan menggunakan multitester, ternyata untuk di jalur tegangan masih terpantau aman. Kemudian kita coba cek untuk di jalur antena ya. Jadi kita pasang kartu terlebih dahulu, siapa tahu masalahnya hanya berada pada jalur antena. Kita coba pasang kartu, kemudian kita ambil kabel multitester yang agak runcing kecil, kemudian kita colokkan pada jalur antenanya. Kita tunggu sebentar, dan ternyata untuk di bagian bar sinyal masih sama, belum bisa mengeluarkan jaringan sama sekali.
Oke, di sini kita sudah melakukan pengecekan ya. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita akan fokus mengeksekusi di bagian IC WTR-nya. Jadi kebanyakan kasus untuk di Redmi 5A ini masalah berada pada di bagian IC WTR. Kita lepas mesin terlebih dahulu. Kemudian untuk di bagian IC WTR kan masih tertutup kaleng. Di sini kita akan ambil kaleng yang menutupi di bagian IC WTR menggunakan tang potong. Untuk melakukan ataupun membongkar kaleng menggunakan tang potong ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai menyenggol komponen-komponen lain. Karena kalau sampai kesenggol biasanya komponennya copot ya, jadi brodol dari mesin. Oke, di sini untuk kaleng sudah bisa kita lepas. Kemudian di bagian IC WTR yang kecil ini akan saya lakukan rehot ataupun langsung kita coba goyang IC saja. Kebanyakan kasus untuk di bagian sinyal seperti ini, setelah kita lakukan rehot ataupun kita goyang tanpa harus kita ganti, biasanya masalahnya sudah selesai. Oke, di sini saya menggunakan blower dengan merek Quick 2008. Untuk setelan panas, saya menggunakan panas 375 dan anginnya 100. Untuk masalah setelan blower, kembali lagi kepada teman-teman, enaknya itu memakai setelan berapa, seperti itu. Jangan lupa ya, kita tambahkan fluk, kemudian kita tembak menggunakan blower, dan kita goyang-goyang berlawanan arah jarum jam. Oke, di sini IC sudah selesai saya lakukan goyang inul. Nah, jadi kita tunggu dingin. Kita tunggu dingin terlebih dahulu untuk di bagian mesin Redmi 5A ini. Dan nanti setelah posisinya sudah dingin, kemudian kita coba lakukan tes di bagian sinyalnya. Apakah setelah kita lakukan goyang IC, masalah Redmi 5A yang tidak mau keluar sinyal sudah selesai, ataukah hasilnya masih nihil? Oke, di sini untuk mesin Redmi 5A sudah lumayan agak dingin. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan, kita coba cek ya. Kita coba pasang kembali untuk di bagian mesin. Kemudian kita kembalikan soket-soketnya. Dan nanti kita akan coba tes di bagian sinyal. Dan jangan lupa untuk di antena sinyal wajib kita pasang ya. Karena kalau tidak kita pasang percuma, walaupun untuk di bagian WTR-nya sudah normal. Namun di di antena tidak kita pasang, sama sekali sinyal tidak akan bisa keluar. Kita coba pasang kartu terlebih dahulu. Kemudian kita coba tes nyalakan ya. Kita tunggu sampai HP Redmi 5A ini bisa masuk ke dalam menu. Kemudian kita coba cek untuk di bagian bar sinyalnya, apakah sudah bisa keluar ataukah hasilnya masih nihil seperti tadi. Kita tunggu sejenak ya sampai HP-nya bisa masuk ke dalam menu utama. Oke, ini HP sudah bisa masuk ke dalam menu dan bisa dilihat ya ini untuk sinyal alhamdulillah sudah bisa keluar. Jadi setelah kita lakukan goyang IC,
Redmi 5A ini untuk bar sinyalnya sudah mau keluar. Namun jika yang kita lakukan ini belum bisa, ya silahkan Anda ganti ataupun dicoba untuk angkat kemudian lakukan cetak ulang juga bisa. Namun jika semua sudah selesai kita lakukan, hasilnya masih nihil, ya silahkan diganti untuk bagian IC WTR-nya. Oke, mungkin cukup sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.